pasang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku.
mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan sehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Engkau Haleluya, haleluya. Bersama keluarga kami melayani Tuhan. Bersama keluarga kami Tuhan meninggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami sungguh Tuhan boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu terus menjamah setiap jiwa-jiwa Tuhan. Setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kau jamah Tuhan, jamah mereka. Jamah dalam nama Yesus. Pulihkan keluarga demi keluarga. Hubungan suami istri Tuhan. Semakin hari semakin manis seperti anggur yang manis. Akan terjadi dalam keluarga demi keluarga Tuhan. Sehingga keturunannya, keturunan yang perkasa. Keturunan yang tidak tercemar oleh pergaulan dunia. Tapi biarlah Tuhan anak-anak kami, anak-anak yang perkasa di muka bumi, yang punya komitmen yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Dalam nama Yesus Tuhan urapi setiap kami, Tuhan urapi. Penuhi Tuhan dengan hadirat-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau berbicara melalui bibir hamba-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan kami rindu mendengarkan
arahan kebenaran firman-Mu. Sampaikan pesan-pesan-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Sehingga urapan hikmat pewahyuan turun tengah-tengah kami dan urapi setiap kami. Sehingga Tuhan kami boleh menerima dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pekan terakhir di bulan Juni ini kita akan berbicara tentang healthy family. Keluarga yang sehat saudara. Dari Daniel 12 ayat yang ketiga firman Tuhan katakan begini. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya. Seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Saya ingin percaya ayat ini hari-hari ini sedang digenapi. Untuk setiap orang yang sungguh-sungguh keluarganya akan dipakai Tuhan. Bercahaya di tengah-tengah kegoncangan. Di masa-masa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan kami ingin percaya keluarga demi keluarga akan dipakai Tuhan. Untuk memancarkan terang Kristus kepada banyak orang. Yang mau dipakai Tuhan katakan amin. Nah saudara, kita akan berbicara tentang keluarga yang sehat. Berbicara tentang keluarga, perlu saudara ketahui bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Ini tolong digarisbawahi saudara. Sehebat, sekaya, sesukses apapun, saya mau katakan tidak ada di muka bumi ini keluarga yang perfectly, yang sempurna saudara di dalam dunia ini. Ini karena ada berbagai banyak hal yang terjadi dalam keluarga. Baik berangkat dari latar belakang dan berbagai kondisi dan situasi yang terjadi hari-hari ini. Begitu juga di dalam pernikahan setiap pernikahan tidak akan selalu berjalan dengan mudah saudara. Dan banyak latar belakang yang berbeda dalam setiap individu yang dipertemukan, disatukan oleh Tuhan. Hal ini akan dialami juga dalam setiap pernikahan orang percaya. Karena kita sebenarnya mewarisi dosa dari generasi sebelumnya dan kita perlu berdoa untuk memutuskan warisan mata rantai dosa tersebut. Perlu saudara ketahui bahwa banyak hal yang menjadi faktor dalam masalah keluarga yang tidak sempurna. Markus 10 ayat 13 sampai 16 katakan begini. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, dalam ayat di atas ini, saudara, dikatakan ketika ada banyak anak-anak dibawa untuk melihat Yesus. Dan pada saat itu, kebudayaan adalah para rabi tidak memberkati anak-anak dan yang tidak memberkati anak-anak, tidak mendoakan anak-anak, saudara. Itu kondisi budaya waktu itu. Dan tiba-tiba terjadi Yesus merubah sesuatu. Dan terjadilah ketegangan yang memuncak pada saat murid-muridnya melarang anak-anak itu datang untuk melihatnya. Yesus memarahi kepada murid-muridnya dan menegur murid-muridnya. Kemudian Yesus mengizinkan anak-anak itu datang kepadanya. Dan Yesus memberkati anak-anak itu dan para rabi yang melihat hal itu bertanya-tanya apa yang dilakukan. Hal itu kemudian menambah list dari perbuatan-perbuatan Yesus yang dipermasalahkan oleh ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat orang Farisi waktu itu. Markus 9 ayat 36 dan 37 katakan begini. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Nah saudara, Yesus memberkati anak-anak itu
Dan setelah hal itu terjadi, murid-muridnya pun bertanya-tanya dan bingung. Dan Yesus berkata bahwa barang siapa menyambut anak kecil, ia menyambut Tuhan. Itulah adalah panggilan yang mulia ketika saudara memanggil anak-anak saudara dan menyambut dengan baik. Yang Yesus ingin katakan adalah bahwa setiap anak adalah penting. Dan mereka adalah benih yang harus disiapkan untuk disambut dengan baik dan benar. Matius 9 ayat 42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dalam ayat ini yang apa yang dikatakan Yesus sangat radikal dan keras. Nah, memberikan kata-katanya kepada semua orang saat itu yang sepertinya membalikkan kebiasaan dan budaya yang terjadi. Dan ini transformasi terjadi, saudara. Nah, ada 3 hal yang simpel yang bisa menolong saudara untuk mengerti bagaimana keluarga seharusnya, saudara. Ya, nah yang pertama, memberkati mereka dengan keberadaan saudara. Markus 10 ayat 10 katakan begini, ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Jika saudara-saudara merasa keraguan tentang keberadaan dalam keluarga saudara, perlu saudara mengerti bahwa ibu itu memiliki pengaruh dalam pertumbuhan rohani yang lebih besar daripada seorang ayah di tengah-tengah keluarga. Sebagian dari saudara mungkin belum mengerti dengan keberadaan di dalam keluarga. Ketahuilah keberadaan keluarga saudara sangat penting di dalam keluarga. Terutama untuk pertumbuhan iman anak-anak saudara. Yang kedua, saudara, berkati mereka dengan kasih sayang. Markus 10 ayat 16 katakan, lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati mereka. Dari ayat ini, Yesus menunjukkan bagaimana ia sangat mengasihi anak-anak kecil tersebut dan memberkatinya dengan penuh dengan kasih. Kasih sayang itu sangat penting, saudara. Itu akan memberikan perasaan yang jauh berharga dan diterima dalam sebuah komunitas keluarga. Yang ketiga, saudara, memberkati mereka dalam kerohanian. Jangan lupa ini, saudara. Ya, kalau saya bisa memberikan nafkah, saudara bisa memberikan relasi yang baik. Jangan lupa juga berkati anak-anak dalam rumah tangga dalam kerohanian. Markus 9 ayat 37 katakan, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Kita diberikan anak-anak sebagai berkat. Dan itu harus dijaga dengan benar, saudara. Karena kalau tidak benar, maka bisa menghambat pertumbuhan anak-anak tersebut, saudara. Nah, saudara yang saya kasihi, perlu mengetahui bahwa keberadaan saudara, keberadaan seorang bapak, seorang ibu sangat penting buat mereka. Selain itu, kasih sayang juga merupakan hal yang sangat mereka butuhkan ketika mereka dalam keluarga. Dan kerohanian juga menjadi hal yang tidak bisa dihilangkan dalam pertumbuhan iman keluarga. Banyak orang yang sibuk. Dan ia memang memang terjadi di banyak kota-kota besar. Termasuk mungkin kita di kota Bekasi. Kesibukan adalah dosa. Ya, saya ulang sekali lagi. Kesibukan adalah dosa yang banyak terjadi, dan ketika itu terjadi akan sulit untuk saudara menanamkan atau menginvestasikan iman dalam anak-anak keluarga saudara. Hal ini tidak boleh dibiarkan, saudara. Kenapa? Karena api yang muncul jangan dibiarkan saja, karena jika dibiarkan saja maka itu akan menjadi debu, saudara. Artinya akan kebakaran terjadi, saudara. Keluarga akan hancur berkeping-keping dan tidak ada kesempatan untuk kita benar lagi. Oleh itu, saudara, mumpung masih ada kesempatan, saya rindu mengajak setiap kita. Apa yang Yesus tunjukkan?
adalah bagaimana membuat dampak dalam keluarga setiap kita dan tidak membiarkan hal yang tidak baik bertumbuh dan berkembang di dalam rumah tangga. Oleh itu sekali lagi saya mengajak setiap kita pergunakan kesempatan di mana hari-hari ini iblis berusaha untuk menghancurkan keluarga, terutama keluarga-keluarga Kristen. Mari saya mengajak seorang bapak, seorang ibu yang takut akan Tuhan. Mari perhatikan anak-anak kita, saudara. Biar keluarga kita menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang memuliakan Tuhan, saudara. Kita boleh kasih kebebasan buat anak-anak kita, silakan, saudara. Tapi sebagai orang tua, tetap anak kita harus dimonitor, saudara. Jangan sampai mereka salah pergaulan, saudara. Ya, nah ketika salah pergaulan terlibat dengan narkoba, saudara, terikat dengan fisik, terikat dengan LGBT. Dan ini akan sulit untuk kita tarik kembali. Oleh itu, mumpung masih kesempatan. Sekali lagi, saudara, di bulan Juni ini, di minggu yang terakhir ini, saya mengajak setiap kita, saudara. Yuk, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai seorang istri yang baik, mari kita benahi keluarga kita. Dan anak-anak, yuk dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Ya, jangan tinggalkan, jangan biarkan engkau terjerat dalam pergaulan yang rusak sehingga merusak kebiasaan yang baik. Dan akhirnya saudara yang akan rugi dan saudara akan menyesal seumur hidup. Puji Tuhan, saya mau berdoa buat saudara, buat keluarga saudara hari ini. Bapa, hamba berdoa Tuhan, biarlah keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak, semuanya Tuhan kau tutup bungkusin kuasa darah Yesus. Biar keluarganya Tuhan boleh menjadi keluarga yang sehat, healthy family. Keluarga yang memuliakan Tuhan. Keluarga yang hidup dalam nilai-nilai iman Kristen. Yang taat, yang setia. Yang melakukan firman dalam kehidupannya. Sehingga biar keluarga-keluarga yang healthy ini akan memuliakan namamu. Dan kami berdoa kalau masih ada keluarga yang tidak baik. Kalau masih ada suami istri Tuhan yang terjadi percekcokan dan bukan ada perceraian. Saat ini berdoa ya Tuhan, kau pulihkan. Buka setiap hati, suami, istri, anak-anak. Kau buka mata hati mereka. Biar kau satukan kembali. Biarlah kasih Kristus yang mengikat mereka menjadi sempurna, menjadi satu. Sehingga kau pulihkan keluarga demi keluarga. Dan hamba berdoa Tuhan biarlah setiap keluarga-keluarga Kristen, para suami, para istri dan anak-anak boleh bersehati dan berkomitmen hidup dalam keluarga. Dan biarlah kami tetap bersatu. Walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan boleh terjadi. Tapi biarlah Tuhan kau jadikan kami pemenang. Jadi pelaku-pelaku firman. Sehingga melalui keluarga lah lahir Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, pengusaha-pengusaha. Para cendekiawan, ilmuwan. Yang kau pakai dengan luar biasa. Sehingga engkau menjadi berkat dimanapun kau berada. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya.